Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, halo terhadap teman-teman semua yang sudah bergabung pada podcast kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Deviana yang akan memandu terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas pada podcast dalam podcast HMPS Pendidikan Sosiologi di bidang kerohanian. Oke, namun sebelum itu mungkin dari teman-teman nih, baik itu dari teman-teman Katolik atau mungkin dari teman-teman Hindu dan juga Islam, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, silakan kepada dari Katolik dulu. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Andreas Trino Putra Gunawan. Bisa dipanggil Trino dan saya perwakilan dari Katolik. Terima kasih. Oke, halo Kak Trino. Halo. Oke, mungkin dari teman-teman yang Hindu dulu bisa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Yewayani Witaloka, biasa disapa dengan Tia. Saya dari agama Hindu. Halo. Oke, perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Putri, biasa dipanggil Putri. Saya dari agama Islam. Oke, jadi gitu ya. Itulah pembukaan singkat kita, yang dimana pada podcast kita pada pagi hari ini kita itu akan membahas terkait dengan kebersamaan di dalam perbedaan. Nah, mungkin teman-teman dari Katolik, Hindu atau bahkan dari Islam itu nggak asing gitu dengan adanya perbedaan. Apalagi kita yang di lingkungan kampus melihat banyak sekali teman-teman kita itu yang berbeda agamanya. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memaknai seperti apa sih sebenarnya kebersamaan? Apa arti kebersamaan dari agama Hindu, mungkin dari agama Katolik, dan juga dari agama Islam itu sendiri? Mungkin dari agama Islam nih dulu. Kebersamaan itu artinya apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk kebersamaan sendiri itu yang kita tahu pasti itu sangat penting ya, karena kita makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya, pasti saling membutuhkan. Jadinya untuk suatu kebersamaan itu sangat penting ya, kita menjalin hubungan yang harus baik kepada siapapun dan baik itu dengan agama, sesama agama atau bahkan dengan agama lainnya itu sangat penting ya, dan tidak memandang ras atau mungkin warna kulit atau bahkan agama sendiri. Dalam Islam sendiri pasti sangat dianjurkan untuk menjalin suatu kebersamaan kepada siapapun itu, tidak ada perbedaan sih gitu kalau di agama jadi Islam. gitu ya. Iya. Berarti kebersamaan di dalam Islam itu kayak walaupun mungkin mereka berbeda agama, tapi tetap kita bisa untuk saling membantu, saling merangkul satu sama lain gitu. Gitu. Oke, gitu. Mungkin kalau dari agama Hindu nih, kebersamaan itu seperti apa sih kalau dalam Hindu? Baik, dalam agama Hindu kebersamaan itu kayak dharma hidup, karena kita hidup itu bukan tentang diri sendiri, jadi harus selaras dengan manusia lain dan alam juga. Dalam agama Hindu juga ada ajaran yang namanya Trihita Karana, di mana itu ada hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Jadi kebersamaan itu bukan tentang kumpul bareng saja kayak gitu, tapi tentang saling nolong, membantu, atau gotong royong. Seperti contohnya di Bali, kalau kita ada acara tuh pasti bakalan saling gotong royong atau bisa disebut dengan menyamu braya, seperti itu. Oke, saya penasaran nih dengan tadi kan Tia membahas terkait dengan Trihita Karana nih. Kan salah satunya itu membahas terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Iya. Nah, maksudnya itu seperti apa? Apakah setiap di agama Hindu itu harus selalu bersama atau mungkin bagaimana? Maksudnya hubungan manusia dengan Tuhan, artinya itu kita beribadah ya, seperti itu. Oke, berarti Trihita Karana itu kayak sebagai pedoman hidupnya agama Hindu ya? Oke, kalau dari agama Katolik sendiri nih, dari Kak Trisna, apa sih makna dari kebersamaan itu kalau dalam Katolik, Kak? Baik, bicara soal kebersamaan ya, dalam gereja Katolik itu ada 3 kebersamaan. Yang pertama itu berbicara soal kebersamaan dalam komunitas, yang dimana gereja Katolik ditugaskan untuk
membuat sebuah komunitas, dan di dalam komunitas itu kita saling melayani, dan yang paling penting itu adalah umat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua itu berbicara soal kebersamaan dalam iman. Nah, dalam iman ini umat Katolik biasanya itu tidak hanya berbicara soal bagaimana dia melakukan relasi atau hubungannya dengan Tuhan, tapi itu perlu dengan tindakan. Kemudian yang terakhir itu kebersamaan dalam pelayanan. Nah, dalam gereja Katolik itu pentingnya untuk pelayanan kepada sesama. Umat Katolik dipanggil untuk melayani sesama, terutama mereka yang membutuhkan tadi, sama seperti yang pertama tadi. Kalau dalam secara komunitas ada, kemudian pelayanan secara individu juga ada. Itu mungkin arti kebersamaan dalam gereja Katolik. Oke, jadi gitu ya. Entah itu terlepas dari agama Katolik atau mungkin dari Hindu dan juga Islam itu sendiri, sebenarnya kebersamaan itu sama aja ya maknanya, yang dimana kita bersama untuk saling mengayomi, saling merangkul satu sama lain untuk mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan, walaupun dengan perbedaan keyakinan itu sendiri. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin di sini kita tahu kan kalau perbedaan itu nggak akan terlepas dari yang namanya toleransi nih. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri nggak asing gitu dengan apa sih makna dari toleransi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dalam setiap agama, entah itu Katolik, Hindu atau mungkin Islam, toleransi itu ada batasnya atau tidak kalau dalam setiap agama? Nah, mungkin dari Katolik dulu nih. Dari Katolik dulu nih. Iya, oke. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Baik, bicara toleransi tadi itu terkait sebenarnya itu bagaimana kita menerima sebuah perbedaan. Iya, betul. Nah, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwasannya sebenarnya perbedaan itu adalah kekayaan yang kita miliki secara bersama. Dimana kalau kita hanya satu warna saja, mungkin kita bosan juga ya. Tapi kalau kita punya banyak warna, magic binyu itu ada, tentu ada rasa, kalau rasa yang satunya sudah bosan, coba kita bergeser. Jadi artinya ketika saya pergaulan saya sehari-hari itu dengan teman-teman Katolik saja, tentu ada rasa bosan. Tentu saya juga perlu berbaur dengan teman-teman Islam, kemudian teman-teman Hindu, yang khususnya yang ada pada kesempatan ini. Tapi bukan berarti kita harus menjadi warna itu kan? Iya, betul. Nah, tentu ada peribahasa yang mengatakan bahwa tidak selamanya belajar renang itu harus dijadikan. Nah, itu yang saya ambil, bahwasannya kita tidak selamanya untuk berbaur atau bertanya, apalagi di konteks hari ini kita akan berbicara soal apa perbedaan dari agama Islam, Hindu dan Katolik. Tapi kita kan lagi belajar ini. Istilahnya kita lagi belajar renang, tapi tidak untuk menjadikan. Betul. Nah, mungkin itu terkait toleransi dari saya sebagai perwakilan dari umat Katolik. Berarti kalau dalam Katolik itu toleransi itu sendiri nggak ada batasnya gitu ya? Tidak ada batasnya. Ya, kita bisa bergaul dengan siapapun, entah warnanya apapun itu, yang penting kita bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Oke, kalau dalam Hindu nih, toleransi itu ada batasnya atau enggak dalam agama Hindu? Teringat kemarin kan ada nih fenomena yang dimana Hari Raya Idul Fitri itu berbarengan dengan Hari Raya Nyepi itu sendiri. Nah, gimana itu? Apakah ada batasnya atau enggak toleransi dalam agama Hindu? Kalau di agama Hindu nggak ada sih batasnya, karena toleransi itu kan memahami dan menghormati perbedaan, bukan membiarkan atau tidak peduli dengan orang lain. Ada di ajaran agama Hindu, dalam kitab itu disebutkan seluruh dunia itu adalah satu keluarga. Jadi dalam toleransi kita bisa saling menghormati dan merangkul satu sama lain. Kalau untuk fenomena Nyepi dan Idul Fitri itu kan barengan. Di sana itu kan kemarin kita lihat ya di fenomena Idul Fitri, lalu di Nyepi itu kan mereka kayak berbarengan tapi tetap saling menghargai. Contohnya di Bali kemarin, itu saya lihat di berita orang yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu dihargai oleh orang Hindu dan begitu pun sebaliknya gitu.
itu kan terlihat ya. Ya, Kalau Hindu itu penuh dengan toleransi. Sama halnya dengan Katolik tadi berarti. sama. Oke. Kalau dalam Islam nih, gimana Putri? Oke. Toleransi itu ada batasnya atau enggak? Kalau dalam Islam itu sendiri? Sebenarnya sama sih jawabannya ya, semua Iya. di agama Islam sendiri nggak ada batasan untuk hal toleransi itu sendiri. Siapapun dibebaskan untuk mereka saling tolong-menolong, bergaul dengan siapapun. Cuman ada batasan tentang keyakinan di sana yang dimana umat Islam sendiri tidak diperbolehkan untuk ikut campur atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadahnya selain agama kita gitu. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan ada ayat di sana dia bilang untuk agamamu dan untuk agamaku. Jadi di sana sudah jelas banget umat agama Islam tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau ikut campur lah gitu untuk bagaimana agama lain tentang agama lain cara mereka beribadah atau mengikuti ketika mereka beribadah gitu. Oke. Mungkin kalau secara formalitasnya nih kan, yang tadi Putri bilang, mungkin dari mereka beribadah atau mungkin bagaimana cara mereka memuja keyakinan mereka masing-masing, itu tidak kita ganggu. Namun mungkin ketika mereka membutuhkan bantuan atau pendapat dan sebagainya, itu kita bisa membantu. Iya. Gitu. Oke. Sama yang kayak tadi menarik yang hal nyepi samaan sama Idul Fitri itu Iya. menarik banget ya. Karena kan itu bersamaan gitu kan ya pastinya. Nah, bisa dilihat di sana itu agama Islam sendiri itu melakukan Idul Fitrinya sendiri dan agama Hindu melakukan acara acara nyepinya itu sendiri gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu mereka tetap bisa saling bergaul, mereka masih bisa bersaling tegur sapa tapi ketika melaksanakan agamanya mereka masing-masing gitu. Oke. Sih. Jadi Kalau gitu dari ya. Islam sendiri. Jadi intinya toleransi itu kayak pelangi, Iya. ya kan? Iya. Berbeda warna tapi ternyata indah, ya kan? Iya. Oke, gitu. Jadi kalau dari teman-teman sendiri nih, kan tadi kita berbicara terkait dengan toleransi. Apakah mungkin menurut teman-teman suatu hari nanti kita bisa melaksanakan suatu bentuk perayaan yang sama, entah itu mungkin perayaan dari Idul Fitri, mungkin dari Natal atau mungkin dari Nyepi itu sendiri, apakah bisa dilakukan secara berbarengan tanpa adanya kecanggungan antara agama itu satu sama lain? Nah, gimana nih tanggapan dari Putri? Baik, mungkin bisa ya, tapi balik lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak mencampuri untuk hal ibadahnya gitu. Mungkin bisa dibuatkan tentang bagaimana misalnya ada suatu saat nanti misalnya ada acara Nyepi atau Natal berbarengan, mungkin bisa dibuatkan kayak acara festival untuk menunjukkan agama Islam itu seperti apa, agama Hindu itu seperti apa, dan agama Katolik atau Kristen sendiri itu seperti apa gitu. Jadi istilahnya diperkenalkan, tapi tidak ikut dalam soal ibadahnya gitu, tetap pada keyakinan masing-masing gitu. Hanya sekedar tahu aja gitu dan agar lebih memperkuat kebersamaan aja sih. Oke, kalau menurut Kak Tri nih, gimana tanggapannya terkait yang tadi saya tanyakan? Apakah kemungkinan nih suatu hari nanti berbagai macam perayaan yang ada dalam agama yang berbeda itu bisa dilaksanakan tanpa rasa canggung atau tidak? Contohnya kan tadi seperti Idul Fitri yang ketika berbarengan dengan Hari Nyepi gitu. Nah, itu berbicara soal untuk merayakan bersama ya. Iya. Nah, itu hal yang menarik kalau bagi saya karena kita melihat bahwasannya secara khusus di NTB itu ya, terlebih khusus di Kota Mataram itu kalau saya lihat data dari 2020 itu Kota Mataram itu masuk ke urutan kelima kota intoleran ya kalau tidak salah, itu mungkin bisa di ini. Nah, hal yang menarik kalau kita punya ide seperti yang disampaikan tadi, kita membuat sebuah perayaan dari setiap agama itu untuk dilakukan dalam satu tempat. Nah, tentu itu terlepas dari kita beribadah ya. Iya, benar. Karena benar. kalau kita beribadah bersama kan agak repot. Tapi bagaimana kita kumpul dalam satu tempat dengan warna Yang berbeda. Oke. Itu yang menarik tadi. Kemudian seperti yang kita lihat juga di Bali, itu kan sudah ada tempat wisata rohani itu di satu tempat itu ada 5 tempat ibadah. Kalau teman-teman sudah pernah ke sana, saya juga sudah pernah. Itu menarik untuk bagaimana menjaga keharmonisan dalam keberagaman itu sendiri. Iya. Seperti itu. Oke, kalau dari Hindu nih, karena tadi terkait juga disinggung kan sama Kak Tri,
Gimana tanggapannya dengan yang tadi saya tanyakan? Menurut saya kalau dirayakan bersama bisa saja. Yang penting kita itu tahu batasnya ya, tahu batas menghormati sesama agama, terus saling menghargai. Oh pastinya yang kayak tadi ya, kayak yang penting kita bersama dalam kan tadi apa namanya? Apa yang Bersama disebut? dalam satu tempat Iya, bersama dengan dalam- warna iya, yang berbeda iya. gitu. Dari Ya, itu sih menarik keyakinannya ya. gitu. Iya, Ya, itu benar. seru sih. Karena sedikit pengalaman dari saya juga berapa kali saya di Mataram ini kan yang namanya malam takbiran itu. Iya. Iya, betul. Kan itu selalu diundang itu setiap Iya, agama iya. untuk ikut pawai. Nah itu saya sudah 2 kali untuk mengikuti. Gimana nih first impression-nya? Ya senang. Oke. Dan teman-teman yang kita kan di jalan besar kan, jalan Iya. di tengah. Iya. Terus penonton di luar itu kayak lihat kita yang Katolik itu, oh keren ini ada Romo, kalau dalam Katolik kan ada Iya, Romo, benar. ada suster, kemudian ada pejabat Katolik yang ikut masuk ke rombongan dan ada baliho khusus untuk umat Katolik yang ikut pawai. Nah itu yang saya rasakan di Mataram ini sudah 2 kali, 2024 kemarin sama 2025 sudah saya ikut itu. Yang belum saya pernah itu ke teman-teman Hindu karena tidak ada undangan juga. Jadi besok kayaknya kalau ada perayaan bisa diundang ya. Diundang. Oke, jadi gitu ya tanggapannya masing-masing. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi di sini pendidikan. Terkait dengan pendidikan agama yang diberikan oleh masing-masing agama, entah itu mungkin dari Katolik, Hindu, atau mungkin dari Islam itu sendiri kan kita lihat ya dari setiap agama itu pasti memberikan pendidikan agama untuk yang menganut agama itu sendiri. Nah, apakah menurut teman-teman nih pendidikan agama yang sudah diberikan itu sudah cukup atau mungkin mereka juga harus mendapatkan dari yang lain juga terkait dengan mungkin keyakinan mereka apakah kuat atau tidak itu kan tidak bisa kita yakini gitu kan dengan agama atau landasan yang telah mereka dapatkan dari sekolah mereka itu sendiri. Nah, gimana nih kira-kira menurut kalian apakah dengan pendidikan agama di sekolah itu sudah cukup atau mungkin harus ada tambahan dari relasi yang lain lagi? Gimana menurutnya Putri nih kira-kira? Kalau untuk sekedar di ranah sekolah aja mungkin bisa dibilang cukup nggak cukup ya sebenarnya, apalagi di Islam sendiri ada namanya pondok pesantren dan ada sekolah umum, kita bilang sekolah umum gitu yang dimana siapapun bisa masuk. Kalau di pondok pesantren sendiri itu dia lebih ke agama Islam sendiri gitu. Tidak ada agama lain di sana dikhususkan untuk sekolah agama Islam. Mungkin ada ya untuk teman-teman yang dikhususkan untuk sekolah agamanya sendiri gitu. Nah, jadi menurut saya untuk di ranah sekolah aja itu nggak cukup ya, karena pastinya kita membutuhkan pengetahuan, sekedar pengetahuan kayak misalnya kita tahu kalau oh hari ini hari nyepi loh gitu. Kayak kita cuma sekedar tahu itu. Jadi kalau seandainya untuk sekedar mungkin di sekolah aja kadang ada beberapa hal yang kita tuh di sekolah kita dapat tapi kita ada hal lain yang kita enggak dapat, tapi kita dapatnya itu di ranah lingkungan yang lebih besar gitu, kayak di luar sekolahnya gitu. Itu sih menurut saya gitu. Contohnya kayak di kampus gitu. Iya, kayak di kampus kita kan kita banyak banget ya gitu dengan agama yang beragam gitu ya. Jadinya kayak kita jadi saling memahami satu sama lain dan itu yang membuat kita lebih dekat pastinya. Kita bisa bagaimana kita ngejaga satu sama lainnya, bagaimana kita ketika yang lain membutuhkan, oh iya nih, ayo kita bantu gitu. Kalau emang gitu ada sih. yang mau dibantu iya, ya, kalau ada yang kita bisa dibantu kita bantu, kayak gitu sih. Kalau dalam Hindu nih, gimana kira-kira Tia? Apakah pendidikan yang diberikan oleh agama Hindu itu cukup untuk mereka atau mungkin mereka juga perlu memerlukan pendidikan atau relasi dari yang lainnya? Menurut saya kalau pendidikan di sekolah itu kurang ya. Jadi perlu adanya relasi atau bersosialisasi di lingkungan luar, kayak di Bali tuh ada Banjar. Jadi mereka di sana bisa mengembangkan bakat mereka seperti tari Bali atau main kayak megamal gitu. Lalu kalau untuk bersosialisasi dengan agama lain mungkin bisa seperti di lingkungan kampus kayak gitu, di sekolah, karena sekolah kan
lingkungannya luas ya, maksudnya bukan agama, bukan khusus agama itu aja, agama Iya, satu betul. agama. Jadi banyak. Jadi mungkin dengan lingkungan seperti itu bisa saling sharing tentang mereka seperti Mm-mm. itu. Oke, betul. Kalau dari Kak Tri nih, gimana kira-kira tanggapannya? Sebenarnya Trino nama saya. Ya, ya, ya. Jadi ini pertanyaannya soal apakah dengan pendidikan agama sendiri itu cukup untuk mengenal lintas agama atau hanya untuk Iya, membuat sekat ya? iya betul. Saya melihat bahwa kalau kita hanya belajar tentang agama kita sendiri di sekolah itu sama dengan kita membatasi sebenarnya. Kalau Betul, saya, betul. itu normatifnya dari saya, karena bicara soal apa? Yang pertama itu secara psikologi teman-teman, kita kalau dalam lingkungan kita dengan teman agama sendiri itu pasti hal yang paling kita sering bicarakan itu bahwa agama kita paling baik dan di Iya. luar itu jujur saja ya. Iya, benar, Iya, benar, 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 benar. benar. Nah, saya jujur aja di sini ya, maksudnya itu kan secara kalau kita berkumpul dengan agama sendiri itu pasti yang paling pertama. Tapi kalau kita berbawa keluar itu kan pemikiran kita itu terbuka juga. Tidak hanya berbicara soal apa ajaran di dalam agama saya, tapi kita keluar itu bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan ajaran-ajaran dari agama kita sendiri. Iya. Dan itu tidak semestinya itu dilakukan di saat hari raya besar, karena yang kita lihat sekarang pemerintah kan paling kalau memberikan teladan bagaimana menjaga sikap toleransi, terus menghargai atau menghormati perbedaan itu kan di hari-hari besar saja. Sebenarnya Iya, itu kan tidak semestinya di hari besar, dengan kehidupan kita sehari-hari aja. Iya. Itu sebenarnya hal kecil, tapi itu yang merawat nilai toleransi itu sendiri. Iya, Itu betul. dari saya. Saya setuju sih sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya itu dari semua agama, baik itu Katolik, Hindu ataupun Islam, pendidikan itu kurang cukup. Pendidikan agama maksudnya itu kurang cukup hanya dengan melalui pendidikan sekolah saja, namun itu juga harus kita dapatkan melalui relasi-relasi yang lain seperti lingkungan kampus, lingkungan sekolah, atau mungkin ketika kita berbicara seperti ini pun saya Iya. mendapatkan pendidikan dari teman-teman Katolik, Hindu dan juga Muslim, begitupun dengan sebaliknya gitu kan. Oke, mengingat dengan kemarin, mungkin dari teman-teman nggak asing dengan fenomena war takjil kemarin Iya. itu kan, sempat viral nih. Kira-kira tanggapannya gimana nih dengan keantusiasan teman-teman dari non-muslim yang ikut melakukan war takjil gitu? Mereka malahan sudah stay setiap jam 3, padahal itu baru buka kan, tapi mereka ada iya betul. Padahal mereka juga nggak puasa gitu kan. Nah, sehingga itu melihat betapa indahnya akan toleransi, betapa indahnya akan antusias mereka juga ikut membersamai dan memeriahkan setiap perayaan yang ada dalam Islam itu sendiri. Nah, kira-kira dari teman-teman mungkin kemarin ikut war takjil juga, nggak tahu kan? Gimana nih kira-kira apakah fenomena itu menurut kalian sangat begitu bermakna atau bagaimana gitu dalam setiap agama? Oke, dari Hindu mungkin bisa? Dari Tia? Menurut saya war takjil tuh gimana ya, bermakna banget ya, karena kan bulan puasa. Iya. Walaupun kita nggak ikut puasa tapi ikut senang aja beli Dagangan, takjil ya. dagangan orang. Di sisi lain kan juga kita memberi kebahagiaan juga kan ke Iya, betul. pedagang itu. Jadi kayak ikut gitu, Iya. ikut senang, antusiasnya ikut karena ada jajan juga yang banyak kan? Benar. Oke. Kalau dari Putri nih, dari Islam sendiri sebagai yang memiliki perayaan itu, gimana tanggapannya terkait dengan teman-teman yang dari non-muslim ikut mau war takjil gitu pada saat itu? Ya. Wah, Apakah merasa tidak kebagian atau bagaimana gitu kan? ya pasti seneng aja ya, seneng banget malah gitu kan, kayak ternyata war takjil itu menunjukkan rasa kebersamaan kita satu sama lain pastinya, di mana ternyata di agama non muslim sendiri ternyata tidak memandang untuk hal kayak wah
agama muslim aja nih yang punya, nggak usah deh, kita nggak usah beli gitu kan, jadinya nggak yang kayak gitu ya, kita kayak bangga aja, kayak seneng aja ternyata kita bisa sebareng-bareng nih semuanya bisa beli takjil itu gitu, dan kita bisa mungkin di sana itu bisa ngebuat kita saling bertegur sapa atau mengenal satu sama lainnya. Betul. Pasti seneng banget sih itu. Dapat teman baru. Iya, dari agama lain gitu kan gitu. Iya, benar. Terus ya. Kalau dari kakak nih, gimana kira-kira tanggapannya terhadap fenomena menarik kemarin? Kalau fenomena war takjil ya, Iya, betul. saya memang salah satu pelaku war takjil kemarin, karena itu juga menarik untuk saya. Ini satu sisi kan kita cari jajan yang langka kita temui. Iya, benar, yang ada Maksudnya bulan di puasa dalam aja. Kemudian satu sisi juga kita juga merasakan kira-kira bagaimana situasi yang terjadi teman-teman yang puasa, karena kita juga lihat bahwa di Kota Mataram ini kan mayoritas Muslim. Iya, betul. Nah, tentu yang keresahan kita yang non Muslim itu salah satunya itu adalah warung nasi itu ditutup. Iya, benar. Nah, tentu salah satunya kita juga efisiensi anggaran untuk yang biasanya kita makan di warung, terpaksa kita harus masak di kos masing-masing atau di rumah masing-masing, itu juga sangat membantu kita. Kemudian terkait war takjil ya. Iya. War takjil itu menarik. Kalau saya kemarin itu banyak yang ide-ide saya itu, karena sering juga kita lihat kalau ada yang bagi takjil gratis kan, nah itu yang Langsung berbaris di lampu merah. kadang sengaja ajak teman, ayo kita keliling dan sejarah terputar aja, siapa tahu nanti ada yang bagi dapat gitu, tanpa harus dorong. Nah itu Pelaku yang saya sebenarnya. rasa itu keberagaman yang perlu kita, memang kalau sederhana sih nilainya, tapi itu sangat menarik kalau orang-orang di luar melihat bahwasannya kita ini keberagaman kita itu tidak dibatasi, apapun identitas kita, apapun warna kulit kita, jenis rambut kita, itu tidak membatasi kita untuk saling berbagi dan saling menghormati. Itu justru yang paling penting. Iya, benar. Sebenarnya makna dari war takjil itu sendiri bukan karena kita ikut mewar makanannya ya, tapi kayak kita ikut membantu para pedagang dan juga orang-orang yang mungkin dagangannya kurang pembeli, bisa jadi banyak pembeli karena teman-teman dari non-muslim juga ikut gitu untuk melakukan war takjil itu sendiri. Oke, mungkin tak terasa ya waktu kita juga sudah cukup lama terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman, baik itu kakak yang dari Katolik, lalu ada juga Tia yang dari Hindu, dan juga Putri yang dari Muslim. Mungkin kesimpulannya yang bisa kita ambil di sini adalah setiap perbedaan itu indah ketika kita bisa memaknainya dengan pemahaman kita sendiri, namun tetap bisa kita lakukan dengan identitas kita masing-masing gitu. Oke, tetap saling membantu, mengayomi itu tentu menjadi salah satu hal yang harus kita pertahankan dalam agama masing-masing. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada kakak semuanya dan juga teman-teman. Mungkin dari saya mohon maaf tadi apabila mungkin ada tingkah laku yang kurang berkenan atau mungkin sebagainya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dadah. Salam moderasi. Salam toleransi. Salam toleransi. Oke, mungkin makanannya bisa dimakan. Oh iya. Minum.